Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin membicarakan sebuah video narasi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang konon katanya menulis sebuah buku fikih. Tentu setelah melalui proses pelacakan yang sangat luar biasa, ternyata hasilnya buku yang disandarkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu buku palsu yang banyak diangkat oleh orang-orang luar Muhammadiyah sebagai argumentasi palsu mereka dalam rangka mendistorsi Muhammadiyah dan warganya. Nah, mari kita dengar kajian buku fikih KH Ahmad Dahlan ini yang ternyata adalah buku palsu. Yuk kita dengar bersama. Telu itu. Ini kitab fikih yang berbahasa Jawa tapi tulisannya Arab Pegon yang diterbitkan oleh Taman Pustaka. Taman Pustaka itu kan penerbit resmi Muhammadiyah. Sama pihak luar, buku ini dianggap sebagai tulisannya Mbah Yai Ahmad Dahlan yang isinya sama dengan praktek masyarakat Muslim secara umum di Indonesia. Jadi kalau subuh ya, kunut sebelum sholat ya, usolli. Kemudian ketika baca sholawat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian adzan Jumat ya 2 kali. Kemudian apalagi Pak? Sholat tarawih ya 20 rakaat, tambah witirnya 3 rakaat. Kalau kita lihat di buku ini ya, ini kan kalau kita lihat di kolofonnya Pak, ini kan tulisannya Muhammadiyah, kemudian apa, Taman Pustaka, kitab fikih jilid 3, dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Cap kang sepisan itu terbitan pertama tahun 1343. Ini sekitar 1924. Berarti 1 tahun setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal. Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal itu 1923. Tubi'ah Matba'ah penerbit Borobudur Pintu Besar, nomornya 25, Batavia. Batavia itu mana? Jakarta. Di sini kalau menurut informasi yang ada di kolofon ini Pak, ini jelas penerbitnya apa? Taman Pustaka gitu. Tapi nama Mbah Yai Ahmad Dahlan ada atau tidak? Tidak ada. Tapi sama kelompok di luar Muhammadiyah dianggap ini karya atau tulisan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kalau kita simpulkan Pak, ya judulnya sudah kita baca tadi, kitab fikih jilid 3, bahasanya Jawa beraksara Arab Pegon, penerbitnya Taman Pustaka, pengarangnya itu tim Muhammadiyah Taman Pustaka. Tahun cetaknya tadi 1343. Kalau kita lihat di pembukaan kitab tersebut ya, kita baca sekilas Pak ya. Ini bacanya apa? Bebuka ya. Bebuka itu apa? Pembukaan, maksudnya pengantar buku tersebut Pak. Punika buku fikih jilid 3. Sambatanipun fikih jilid kalih, maksudnya terusannya apa? Fikih jilid 2. Berarti ada silsilah kitab Pak yang ditulis.
Kalau yang ditemukan tadi kan kitab fikih jilid telu, gandeng lan urut-urutanipun buku bebuka agama Islam. Berarti Taman Pustaka itu punya proyek, nama kitabnya apa? Bebuka agama Islam. Bebuka agama Islam itu ya pengantar agama Islam. Dalam konteks fikih itu ada beberapa kitab fikih yang ditulis. Berarti kalau tadi kitab fikih jilid telu, berarti ada sebelumnya apa Pak? Kitab fikih jilid 1, kitab fikih jilid 2. Ingkang kawedalaken dening kempalan kita Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ing Ngayogyakarta. Ing nembe buku punika ugi tasih wonten napa niki sambatanipun fikih jilid sekawan. Berarti masih ada kelanjutannya kita fikih jilid 4 gitu. Ingkang langkung cetha, semakin jelas ya maksudnya, lan panjang maksudnya pembahasannya semakin apa? Lengkap. Artinya ini ada sebuah proyek Pak yang digarap oleh Taman Pustaka. Hanya saja yang ditemukan kitab fikih jilid 3, kitab fikih jilid 1, jilid 2, jilid 4 tidak ditemukan. Jilid 4 ini yang menurut bebukanya ini lebih lengkap. Terus ini Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogyakarta. Dan dari sini Pak, maka pihak luar Muhammadiyah itu sangat tertarik untuk melakukan apa? Kajian Pak. Kita di Muhammadiyah memang kurang begitu care Pak, kurang begitu peduli terhadap turos atau apa karya-karya yang ditinggalkan oleh tokoh kita gitu. Karena Muhammadiyah saking gerakannya modernis Pak. Apa negatifnya orang yang berpikir modernis itu sejarah itu bisa hilang Pak gitu. Karena yang dipikir apa? Ke depan gitu. Yang belakang itu kadang lupa itu. Sehingga yang melakukan kajian terhadap kitab tersebut Pak, itu kelompok di luar Muhammadiyah. Ada seorang penulis namanya Muhammad Ali Sodikin Pak, ini orang Jogja, menerbitkan sebuah buku namanya Muhammadiyah itu NU, dokumen fikih yang terlupakan. Ini saya punya Pak bukunya. Muhammadiyah itu NU. Dari judulnya betul atau enggak Pak? Judulnya Muhammadiyah itu NU. Yang betul NU itu Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu NU? Yang betul NU itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih tua 1912, dan NU baru 1926 itu. Judulnya saja terlalu ambisius Pak untuk menyimpulkan kalau Muhammadiyah itu dulunya NU, padahal Muhammadiyah dulu baru lahir NU. Nah, kemudian di Pondok As-Sunniyah Pak, Kencong Jember, itu menerbitkan Muhammadiyah 1925 bermadzhab NU. Madzhabnya NU Pak 1925. Padahal NU belum lahir. Ini gimana? 1925 Muhammadiyah sudah bermadzhab NU. Padahal NU lahirnya 1926. Terjemah kitab fikih Muhammadiyah jilid 3 itu. Ini kajian-kajian yang dilakukan oleh kelompok di luar Muhammadiyah itu terhadap kitab fikih jilid 3. Kalau kita lihat secara ringkas Pak, memang di sana Muhammadiyah kalau sholat masih usoli gitu. Kemudian Al-Fatihahnya baca bismillah secara jahron Pak. Kemudian sholawatnya juga pakai seijidah. Setiap sholat subuh baca doa apa? Untuk di sana dikatakan Pak, termasuk sunnatul ab'ad. Kalau kita belajar fikih kan dalam mazhab Syafi'iyah ada sunnah apa? Ab'ad, sunnah yang setengah wajib. Kalau ditinggalkan disunahkan mengganti dengan sujud sahwi. Di antara sunnah ab'ad yang nomor 3 itu maca donga kunut ana ing iktidal kang kaping pindho saben-saben salat subuh gitu. Kemudian ketika bicara sholat tarawih 20
rakaat itu. Kemudian adzan Jumat 2 kali. Nah, dari sini disimpulkan berarti Muhammadiyah sekarang Pak sudah menyimpang dari ajarannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Terlebih ternyata secara historis Pak, pendiri Muhammadiyah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Khadratus Syekh itu kan satu guru Pak. Ketika belajar di Mbah Solet Darat Semarang Pak, Soleh Umar As-Samaroni, termasuk Maha Guru Islam Nusantara, yang beliau ketika menulis selalu dengan bahasa Jawa Pak, buku-bukunya itu. Dan di sana Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ketika itu umurnya dikatakan 16 tahun Pak, yang Mbah Hasyim Asy'ari itu 14 tahun, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ketika memanggil Mbah Yai Ahmad Dahlan itu Kang Mas gitu Pak, dikatakan semacam itu Pak. Artinya kan satu guru. Kemudian ketika belajar di Mekah itu juga sama-sama belajar di Mekah gitu. Dan ternyata sanad keilmuannya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu nyambung ke Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati Pak, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Ini kitab fikih madzhab Syafi'i yang secara umum dipakai di Indonesia Pak. Pokoknya kalau Bahsul Masail itu kitab yang paling penting ya I'anatut Thalibin. Tokohnya siapa? Syekh Bakar Sato Ad-Dimyati, karena keilmuan ulama Nusantara itu lewatnya ke Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati Pak. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan ternyata juga belajar kepada Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, sehingga disimpulkan sama mereka Mbah Yai Ahmad Dahlan itu enggak masalah secara keilmuan sama dengan kita atau dengan kelompok apa tradisional ya. Yang menjadi masalah itu pengikutnya, yang menjadi masalah siapa? Man ba'dahu, orang yang mengikuti Mbah Yai Ahmad Dahlan. Terlebih lagi amalan yang tadi Pak disimpulkan, amalan NU yang seharusnya ada di Muhammadiyah itu menjadi rusak setelah apa? Berdirinya Majelis Tarjih. Sehingga Majelis Tarjih itu yang merusak apa? Amalan-amalan Islam yang ada di Nusantara Pak. Kesimpulan mereka semacam itu ya. Dan sebenarnya Pak, buku tersebut itu kira-kira sudah mencerminkan pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau belum gitu. Maksudnya buku tersebut apakah betul-betul mencerminkan pemahaman agama bagi warga Muhammadiyah, atau sekedar upaya untuk apa? Upaya untuk memudahkan dalam pemahaman fikih yang ketika itu secara umum berbahasa apa? Bahasa Arab Pak. Disederhanakan jadi bahasa apa? Jawa, supaya mudah dibaca oleh khayala umum Pak. Kalau bahasa Arab kan hanya orang tertentu Pak yang bisa baca. Ternyata Pak itu saya menemukan dokumen berikutnya gitu. Dokumen ini lebih tua, cumanya bedanya kalau ini tulisan Jawa tapi aksara Latin, kalau tadi kan bahasa Jawa tapi tulisan Arab, sehingga orang pesantren itu lebih tertarik bahasa Jawa tulisan Arab atau pegon. Tapi kalau Latin ini kan sudah tulisan modern Pak, tulisan apa? Modern gitu. Ini kan tulisan Belanda dulu yang menggunakan aksara apa? Latin ini. Tapi kitab ini sebenarnya lebih tua. Ini diterbitkan tahun berapa? 1922. Kalau tadi kan 1924. Kalau ini 1922. Kitab ini juga sama, diterbitkan oleh Muhammadiyah bagian apa? Taman Pustaka Pak. Namanya Kitab Pertapan Islam. Pertapan itu apa? Ya, pertapan itu topo maksudnya bicara tentang puasa dalam Islam itu.
dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka ing negara Ngayuk Jakarta, kawetokaken dening pekampulan atau pekumpulan Fathul Asror Miftah As-Sa'adah. Maksudnya miftahu apa? As-Sa'adah, kalau orang Jawa kan bilangnya kan ngain kan. Berarti Miftahus Sa'adah Ngayuk Jakarta, cap-capan kang kapisan 1922. Di kitab ini juga sama Pak, menjelaskan terawihnya orang Muhammadiyah itu jumlahnya 20 rakaat. Tapi kalau kita lihat di bebukannya Pak, sebenarnya kitab ini muncul itu hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman fikih bagi masyarakat umum, yang secara umum fikih itu kan berbahasa Arab gitu, sehingga kitab ini ya sekedar apa, memberikan penjelasan fikih dalam bahasa Jawa, sekedar itu yang dilakukan, yang mana isinya ya dari kitab-kitab Arab yang secara umum bermadzhab Syafi'i yang beredar di Indonesia. Di sana ada penjelasannya, saat temene bab poso iku uga wis padha diceritakake ana ing kitab-kitab fikih. Maksudnya apa? Sebenarnya kajian tentang puasa itu sudah dibahas dalam kitab apa? Kitab-kitab fikih. Lan mula pancen dadi golongan pokoke agama Islam, karena puasa itu salah satu apa? Rukun Islam. Mung bae lumrahe kitab fikih iku nganggo tembung Arab, karena ya, kalau umumnya bahasa apa fikih itu berbahasa Arab, sehingga susah untuk dipahami oleh masyarakat umum gitu, sehingga buku ini sebagai apa Pak, solusi memudahkan kajian fikih untuk masyarakat umum. Sehingga kalau kita cermati Pak, sebenarnya kitab tadi, kitab fikih jilid telu ataupun kitab pertapan Islam itu sebenarnya belum menggambarkan paham keagamaan Muhammadiyah yang secara apa penuh. Itu hanya lahir untuk apa, memperbanyak literatur dalam bahasa apa Jawa, sehingga tidak didominasi dari bahasa Arab, sehingga yang dilakukan hanya sekedar menukil dari madzhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. Itu saja Pak sebenarnya. Dan apa yang dinyatakan oleh apa orang yang di luar Muhammadiyah, kalau itu karangannya Bayi Ahmad Dahlan, tidak ada data yang menjelaskan kalau itu karangannya Bayi Ahmad Dahlan. Meskipun kita juga Pak bisa menyimpulkan kalau ini 1922, 1924, kemungkinan Bayi Ahmad Dahlan itu amaliyahnya juga sama dengan umumnya masyarakat yang ada di Indonesia. Kan namanya pemikiran fikih itu kan mengalami apa Pak? Perkembangan gitu. Tapi yang nanti kita coba kaji, apakah Bayi Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah itu sudah memiliki spirit untuk melakukan pembaruan dalam keagamaan Pak? Nah, ternyata Pak, kalau kita coba kaji telusuri, Bayi Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah yang beliau meninggal 1923, ternyata di dalam kehidupan beliau itu beliau andil dalam memecahkan masalah-masalah agama dengan spirit tajdid. Misalnya Bayi Ahmad Dahlan sudah melakukan pelurusan arah kiblat, karena kebetulan Bayi Ahmad Dahlan itu kan ahli dalam ilmu falak. Itu 1898 Pak, ini sudah melakukan apa, perubahan arah kiblat. Yang arah kiblat kita dulu lurus apa ke barat, kemudian serong sedikit, itu kalau jenengan di Langgar Kidul itu yang lantai atas Pak. Kalau bisa ke sana minta ke juru kuncinya supaya dibukakan. Kalau jenengan hanya di bawah ya nggak bakal tahu, itu masih ada goresan-goresannya, tapi harus masuk yang di lantai atas itu. Itu yang dilakukan oleh Bayi Ahmad Dahlan untuk meluruskan arah sof. Dan Bayi Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab hakiki Pak. Kalau hisab hakiki itu berarti lawannya hisab urfi.
Kalau hisab hakiki itu menghitung posisi bulan secara faktual yang ada di langit. Beda dengan hisab urfi. Kalau hisab urfi itu penanggalan kalender Islam yang digunakan oleh keraton Jogja, Pak. Tapi juga disebut kalender Islam Jawa. Sehingga tidak selalu persis dengan posisi bulan yang ada di langit. Bayi Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab apa? Hakiki. Kalau jenengan baca Almanak Muhammadiyah, Pak, 1940-an sudah ada kalender Muhammadiyah tentang hisab hakiki. Sampai di masa Kiai Haji Warden Diponingrat, Pak, itu beliau menjadi majelis tarjih sekitar 70-an 80-an, Pak, 70-an ya. Beliau yang menggagas tentang hisab hakikinya Muhammadiyah itu kriterianya apa? Wujudul hilal. Itu di masa Kiai Haji Warden Diponingrat, Pak. Beliau juga, Pak, yang menulis kitab Maulid Nabi. Orang Muhammadiyah kok nulis kitab Maulid Nabi? Karena beliau kan termasuk apa? Termasuk pejabat keraton ya, sehingga beliau sering diminta untuk mengisi Maulid Nabi. Tapi beliau berhasil menggeser kitab-kitab Maulid yang beredar di masyarakat itu. Misalnya ada berjanji, kemudian apa? Hibah dan seterusnya, diganti oleh kitab beliau yang isinya ya tentu sama dengan spirit apa? Muhammadiyah, dicari cerita-cerita yang ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kemudian dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid, Pak, ini buku kalau bisa jenengan punya, soalnya buku ini yang mendokumentasikan pemikirannya Bayi Ahmad Dahlan. Namanya bukunya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, kecil, Pak, sekarang sudah diterbitkan oleh SM Suara Muhammadiyah. Kalau saya punya terbitan Unmuh Malang. Kiai Haji Raden Hajid itu murid termuda Bayi Ahmad Dahlan. Ketika beliau berguru kepada Bayi Ahmad Dahlan sekitar 6 tahun, Pak, beliau mencatat apa yang diajarkan oleh Bayi Ahmad Dahlan itu dalam bukunya apa? Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya Bayi Ahmad Dahlan karena nggak pernah menulis buku, Pak, tapi kan penting untuk kita apa? Gali bagaimana pemikirannya. Ternyata pemikiran-pemikiran keagamaan Bayi Ahmad Dahlan itu didokumentasikan oleh muridnya, yaitu siapa? Kiai Haji Raden Hajid. Kalau jenengan tahu sejarah filsafat ya, 3 serangkai di Yunani itu siapa? Sokrates punya murid siapa? Plato punya murid Aristotle. Sokrates itu nggak pernah menulis buku, tapi yang menulis siapa, Pak? Plato. Tapi Sokrates tetap hebat, Pak, dalam apa? Filsafat. Dan Bayi Ahmad Dahlan itu mungkin nggak mewariskan kitab, tapi sebenarnya pemikirannya itu didokumentasikan oleh muridnya, yaitu Kiai Haji Raden Hajid. Dicatat oleh Kiai Haji Raden Hajid, Pak, Bayi Ahmad Dahlan itu sudah apa? Mengkoreksi tentang sholat qobliyah Jumat 2 rakaat, Pak. Biasanya kalau di masyarakat kan setelah adzan ada qobliyah. Qobliyah apa? Jumat gitu. Kalau kita ditarjih ada, tapi bukan disebut qobliyah. Pokoknya sholat apapun semampu jenengan sampai apa? Khotib naik mimbar, tapi tidak disebut qobliyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat kan nunggu kalau sudah apa? Masuk adzan Jumat, adzan pertama, terus setelah itu qobliyah. Kalau kita sudah sampai ke masjid, pokoknya sholat apa sekuat kita sampai apa? Khotib naik mimbar gitu. Itu yang dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan. Adzan Jumat juga 2 kali. Kemudian taklid kepada ulama tanpa tahu dalil-dalilnya. Ini bisa jenengan baca di bukunya Kiai Haji Raden Hajid halaman 101 ya. Berarti di masa Bayi Ahmad Dahlan
Bayi Ahmad Dahlan, meskipun dalam keterangannya Kiai Haji Raden Hajid, Pak, kitab-kitab fikih yang dibaca ya umumnya yang dibaca di Indonesia secara umum kitab fikih bermadzhab apa? Syafi'i. Secara akidah, ya akidah aswaja, Pak, Ahlussunnah wal Jamaah. Secara tasawuf, Bayi Ahmad Dahlan itu bisa dikatakan pelaku tasawuf, Pak. Tapi mungkin tasawufnya tidak tasawuf yang banyak dipraktekkan itu ya, tapi beliau menjiwai nilai spiritualitas itu. Beliau banyak membaca karyanya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin dan Pak? Bidayatul Hidayah. Ini kitab tasawuf. Itu banyak dibaca oleh Bayi Ahmad Dahlan. Tapi Bayi Ahmad Dahlan bukan pelaku tasawuf murni, karena beliau juga membaca tafsir Al-Manar, membaca pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu sangat rasionalis, Pak. Artinya Bayi Ahmad Dahlan itu mengambil dari Muhammad Abduh itu spirit modernitas, Pak. Karena Muhammad Abduh itu bicara tentang kemunduran umat Islam gitu. Itu yang diambil oleh Bayi Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan dari spiritualitas Imam Ghazali menuju rasionalitas Muhammad Abduh gitu. Berarti di satu sisi sangat sangat mengamalkan nilai tasawuf, tapi secara pemikiran sangat rasional. Itu di masa Bayi Ahmad Dahlan. Nah, contoh-contoh ini, Pak, yang menunjukkan meskipun tadi di masa sebelum berdirinya Majelis Tarjih, keagamaan Muhammadiyah itu secara umum ya masih bermadzhab Syafi'i. Tapi spirit pembaruan itu sudah muncul, artinya beragama sudah tidak bermadzhab secara fanatik, tapi lebih pada melihat dalil. Ketika dalilnya itu dipandang kuat meskipun berlawanan dengan mazhab atau pendapat mazhab, maka didahulukan mengikuti dalilnya. Mungkin sekian kajian kita, silahkan Bapak dan Ibu sekalian kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Memang kitab ini dulu ketika awal-awal ditemukan, Pak, itu dipopulerkan di beberapa tempat. Bahwa kitab ini iki loh karangannya Bayi Ahmad Dahlan itu Pak. Tapi yang bilang kalau itu bukunya atau kitabnya Bayi Ahmad Dahlan itu cuma ngarang tuh, Pak. Di sini kan nggak ada. Memang kalau saya tidak menafikan kitab ini yang menerbitkan Taman Pustaka. Ini kan kayak ada tim gitu, Pak. Memang itu dari Muhammadiyah gitu. Misalnya kayak tadi kitab Pertapan Islam dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Taman Pustaka itu kan dulu hanya melakukan penerbitan kitab-kitab, Pak. Paham keagamaan Muhammadiyah itu belum mapan. Mungkin kalau sekarang ada publikasi di SM menyimpang dari Muhammadiyah ya tidak diterbitkan, Pak. Misalnya ada orang Muhammadiyah nulis misalnya tahlilan, kemudian buku tahlilan itu maksudnya tahlilan mendukung tahlilan, Pak, kemudian minta diterbitkan SM. Kira-kira SM mau atau enggak? Kan enggak. Karena buku ini bertentangan dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Tapi Taman Pustaka dulu mungkin itu hanya sekedar melakukan itu loh, Pak, mencetak sebanyak mungkin kitab atau literatur ketika itu, belum persis menggambarkan paham keagamaan ini. Sehingga kalau buku ini itu diterbitkan penerbit Muhammadiyah ya, tulisannya Taman Pustaka, Pak. Di kolofenya ini kan yang Muhammadiyah Taman Pustaka. Ini kan kita nggak menafikan, Pak. Tapi kalau dibilang kitab ini sebagai kitabnya Bayi Ahmad Dahlan, tidak ada buktinya. Ya bisa dikatakan bohong, Pak. Ini kan terbit 1924. Gini, Pak.
Nanti jenengan bisa hitung ya, saya belum hitung ya. 1343 Hijriah itu Masehinya berapa? Kalau di dua buku ini keterangannya beda, Pak. Buku Muhammadiyah itu NU itu tahun 1924, Pak. Tapi di buku Muhammadiyah 1925 bermadzhab NU, berarti kesimpulan dia 1925. Terlepas dari perdebatan ini, Pak, yang penting Bayi Ahmad Dahlan masih hidup tuh. Itulah buku yang dibahas oleh Ustadz Abdul Hakim, ya, Luqman Hakim. Sudah pasti tujuannya menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Muhammadiyah. Tapi tambahan dari saya, kalau melihat dari lain dari anak cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari cucu-cucunya, cicit-cicitnya juga, itu berbantah-bantahan, termasuk dari keluarga dekat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di Thailand, itu berbeda lain lagi gitu ya. Ada banyak permasalahan di zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan memang. Makin ramai dan makin rancu lagi, karena pada intinya Muhammadiyah sebagaimana diyakini adalah sebuah organisasi. Jadi sebuah organisasi itu sudah jelas tidak perorangan. Organisasi itu adalah kolektif kolegial, di mana dalam menentukan dan menetapkan keputusan-keputusan Muhammadiyah itu didasarkan kepada kolektif kolegial. Jadi bukan individu atau perorangan. Itu sejak dulu ya, apalagi sejak terbitnya Majelis Tarjih ya. Majelis Tarjih di zamannya yaitu Ustadz Kiai Mas Mansur misalnya, makin jelas sekali. Kan tentu saja tidak akan mentahfidz sesuatu yang tidak datang dari Muhammadiyah gitu. Kalau memang ada yang seperti itu, Muhammadiyah itu stagnan dan tidak akan berubah sampai sekarang. Kalau memang ada pemikiran dari Ahmad Dahlan. Jadi nyata sekali, yang pertama, kelompok-kelompok luar itu adalah orang yang berambisi sekali ingin meng-NU-kan Muhammadiyah gitu. jadi kelompok-kelompok luar itu orang yang sangat ambisi sekali ingin meng-NU-kan Muhammadiyah. Yang kedua, mereka ingin Muhammadiyah itu seperti mereka. Apapun yang dilakukan di Muhammadiyah harus seperti mereka. Jadi mereka ini adalah orang yang paling ambisi, ingin menempatkan posisinya sebagai penegak, pemilik kebenaran tunggal gitu ya. Jadi pemilik kebenaran tunggal. Masalahnya kemudian menyalahkan apa yang datang dari Muhammadiyah gitu. Tentu itu yang menjadi persoalan kita. Nah, karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Luqman Hakim adalah sebuah pemikiran yang sangat bagus sekali mengungkap. Hanya saja perlu bahan-bahan yang lebih akurat lagi gitu, karena banyak yang ganjil ya. Terjadi perselisihan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam sejarahnya ya. Ini menurut kisah dari keluarga ada terjadi gesekan juga gitu dengan kelompok-kelompoknya Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika itu. Nah, ini ada penyebabnya tentunya sampai kemudian menjatuhkan vonis kafir terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pasti itu ada perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, tidak mungkin sampai jatuh vonis kafir kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak diakui sebagai orang aswaja oleh mereka. Mengapa tiba-tiba di zaman sekarang ini ada orang yang berambisi sekali menguasai Muhammadiyah dengan cara-cara zalim, fitnah dan sebagainya, terutama dengan buku yang disandarkan kepada Mbah Dahlan. Padahal seperti yang dipaparkan tadi, tidak ada nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kan
apa ya, bentuk kemunafikan yang dilontarkan oleh orang-orang luar Muhammadiyah kepada kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada siapa saja yang ingin bermuhammadiyah dengan benar. Bukan bermuhammadiyah ikut-ikutan, tapi benar-benar mengkaji, berangkat dari keinginan besar untuk menunggang Muhammadiyah dengan cara-cara Muhammadiyah, bukan dengan cara-cara yang lain. Dari saya Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.